bersamaan aja, tapi juga ada tanda tag ya. Jadi pada struktur teksnya tadi ada tag. Hypertext, kalau URL tadi apa? Alamat unik. Jadi di suatu halaman web tadi, alamat websitenya lah katakan. Kalau kita analogikan rumah ke rumah tadi alamat rumahnya. Web server sistem komputer yang dapat melayani permintaan atau transmisi nih melalui apa? Melalui HTTP, melayani permintaan informasi, pengambilan data dan sebagainya. Oke, selanjutnya apa sih web server itu? Web server itu adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertugas menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web kepada pengguna melalui protokol HTTP, HTTPS ketika diminta oleh web browser. Web server fungsi untuk apa? Untuk menyediakan konten web, mengatur lalu lintas data, menangani permintaan file yang statis maupun dinamis ya. Statis itu HTML, CSS. Kalau dinamis ya PHP, Python. Juga menjaga keamanan transmisi. SSL, TLS. Anggaplah gembok ya, menjadi gembok digital. SSL, TLS. Jadi SSL itu apa? Secure bla bla, saya lupa ya. TLS apa security juga, S-nya itu security. Pada intinya SSL TLS itu sebuah gembok digital ya untuk mengamankan komunikasi, mengamankan data dan sebagainya. Seperti itu. TLS tadi pengembangan dari si SSL atau penyempurnaan dari SSL. Contohnya, misalnya kita buka HTTP ya. HTTP garing-garing bla 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 ya. Atau yang kedua, kita biasanya ketik HTTPS garing-garing bla 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 seterusnya. Nah, berarti apa pembedanya itu ya S tadi atau secure. Kalau HTTP aja berarti kan datanya nggak aman ya. Bisa aja di apa di hack atau disadap orang. Kalau S secure berarti bas itu udah pakai SSL atau TLS tadi. Jadi lebih aman dan terenskripsi. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ya contoh web server ini. Contoh web server modern berupa rak-rak berisi komputer server berspesifikasi tinggi yang dapat memproses dan menyimpan data besar serta melayani miliaran user secara bersamaan. Misalnya web servernya Google itu luar biasa, seberapa dia? Rak-rak ini benar literally rak yang dibicarakannya. Tuh. Nah, selanjutnya cloud. Apa itu cloud? Cloud adalah server secara virtual, penyimpanan virtual nih, yang berjalan di infrastruktur komputasi awan. Yang namanya cloud ya, komputasi awan. Dan dapat diakses melalui internet. Berbeda dengan server fisik tradisional yang berada di satu lokasi tertentu. Server cloud ini dijalankan di pusat data center penyedia layanan cloud. Dan bisa digunakan secara fleksibel, secara kebutuhan. Nah, anggaplah server seperti berada di awan, bukan diam di satu tempat. Kalau server tadi yang kita bicarain dari tadi,
Kan itu bentuknya fisik, ada di suatu tempat. Kalau cloud ini dia ya nggak ada fisiknya kan. Fungsinya apa? Bersifat virtual, misalkan di atas banyak server fisik melalui teknologi virtualisasi. Dapat diakses dari mana aja. Scalable. Spesifikasi server, CPU, RAM, storage bisa dimodifikasi dengan cepat ya. Tentunya kalian udah menggunakan OneDrive semua ya. Di kampus kita kan difasilitasi oleh OneDrive. Ya cloud juga tuh, penyimpanan juga. Jadi Microsoft 365 mungkin ya. Lebih mungkin ada yang belum menggunakan. Kalau saran saya silakan gunakan ya. Fasilitas OneDrive tadi. Jadi kemanapun kita pergi, kita nggak perlu bawa device lagi, nggak perlu bawa hard disk, nggak perlu bawa flash disk atau sebagainya lah. Karena ganti komputer, laptop kita pun, device kita nih nggak perlu pakai RAM besar-besar lagi ya. Kalau biasanya kan RAM 500 giga, ya 1 tera bahkan mungkin. Nah dengan adanya OneDrive tadi ya itu tadi, karena adanya di awan, nggak pada bentuk fisik, jadi apa cenderung lebih aman ya. Kalau laptop kita terkena gangguan, virus butuh install ulang dan sebagainya, ya saya pindah ke laptop lain pun tinggal login ke akun saya, tinggal buka cloud saya tadi. Nah disitulah data yang tersimpan, bukan lagi di fisik laptopnya atau device-nya itu ya. Iya Pak. Cloud storage. Jenis layanan cloud itu apa sih? Cloud storage, cloud computing, cloud service ya. Cloud storage tempat menyimpan file. Ya storage penyimpanan, penampungan. Google Drive misalnya, OneDrive, Dropbox. Kalau cloud computing apa aja? Microsoft tadi ya, Microsoft 365. Amazon Web Service. Kalau cloud service apa aja? Gmail termasuk, Zoom juga termasuk, Canva seterusnya. Itu tadi beberapa kelebihannya ya. Hemat data aman, terus fleksibel, bisa di mana aja, device apa aja, bahkan bisa diakses oleh banyak orang lah. Kita bisa kerjaan sama-sama nih. Misalnya ada sebuah dokumen butuh kita kerjaan sama-sama, ya simpan aja di cloud tadi. Nggak perlu pindah-pindah flash disk atau pindah-pindah hard disk atau transfer data, nggak perlu lagi ya. Selain website, apa saja sih fitur internet? Ya banyak ya, email, elektronik mail, surat elektronik, FTP, file transfer protokol, untuk upload atau download file antar komputer melalui internet. VoIP, voice over internet protocol, panggilan suara, media sosial, streaming, cloud storage, IoT, e-commerce. Itu semua fitur-fitur dari internet. Tapi jangan sebentar. Jangan salah kaprah ya. Website itu bukan internet, internet bukan website. Bisa dipahami ya, bahwa internet itu sebuah jaringannya. Sebuah sistemnya. Kalau website ialah katakanlah sebuah rumahnya atau halamannya ya.
halaman tempat kita mencari informasi dan sebagainya. Nah, seberapa besar internet saat ini? Kurang lebih, nah inilah, ini gambarannya. Internet use timeline. Ini pengguna internet nih, dari berdasarkan waktu, dari waktu ke waktu. 2000, ini 2000 berapa? 2025 ya. Oh, di sini nggak ada, 2023 terakhir 5,338. Satuannya apa? Miliar mungkin ya. 5,3 miliar orang pengguna internet. Jumlah pengguna internet dunia per 2025 sudah mencapai 5,56 miliar pengguna. Oke. Secara visual, rute internet per 2023 setiap titik menandakan host server dan garis menandai rute komunikasi. Seperti itu ya. Bagaimana nih dengan pengguna internet di Indonesia? Kita sekarang nih gimana? Penetrasi dan jumlah pengguna internet Indonesia di tahun 2025. Kurang lebih 80%. 80,66% pengguna ya, jumlah penduduk terkoneksi internet tahun 2025 229 juta orang. Dari total penduduk 284 juta orang. Ini di mungkin kalau di usia produktif ya, dari remaja mungkin. Bahkan 10 tahun, dari 10 tahun sampai umur 60 ya, mungkin 10 sampai 60 229 juta ini. Selebihnya apa yang udah tua, uzur, ada yang masih balita, bayi, itu yang nggak menggunakan internet sepertinya ya. Ini pertumbuhan tingkat penetrasi Indonesia 2018 64%, 2018 2025 80%. Alasannya macam-macam. Mengapa kita menggunakan internet? Sosial media ya, transaksi online, mengakses layanan publik, email, komunikasi, mengakses transportasi online, dan akses berita, informasi terkini, akses konten, seterusnya lah banyak ya. Bicara media sosial, apa itu media sosial? Media sosial internet adalah platform atau layanan online yang memungkinkan pengguna berbagi, membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten, serta membangun jaringan komunikasi dengan orang lain melalui internet. Media sosial juga bersifat interaktif, real time, terhubung, serta bergantung dengan konten yang dibuat oleh pengguna user. Media sosial yang populer apa ya? Instagram jelas ya. X, TikTok, YouTube, Twitter ya, Twitter. Gitu. Saya rasa semua di sini pengguna media sosial. Kelas ini kalian ya. Bahkan media sosial seluruh lengkap nih kayaknya ya. Yang lagi in sekarang pasti kalian pakai juga. Ya. Nah, kenapa orang menggunakan media sosial? Ya, tadi untuk komunikasi, untuk saling berbagi, akses internet, sumber informasi, ekspresi diri, kesempatan bisnis. Tapi nah, jadi media sosial itu baik atau buruk? Jadi media sosial itu baik. Ya, pada beberapa pro dan kontra ya. Belum tentu juga layaknya setiap media informasi, media sosial memiliki aspek pro dan kontra. Sehingga gunakanlah media sosial secara bijak. Ini saya pernah bilang dulu di awal ya.
Pro dan kontra, ada yang bilang pro memudahkan komunikasi, akses informasi cepat, berita, tren, dan pengetahuan bisa diakses real time, bisa menjadi media promosi, bisnis, sarana hiburan, mendorong kreativitas, membangun komunitas. Itu yang pro. Tapi yang kontra, penyebab hoax, kecanduan, gangguan kesehatan mental, privasi, cyberbullying, konten negatif, dan seterusnya. Kalau saya, kalau kalian ada pendapat lain nggak? Ini saya terus yang ngomong. Ada yang punya pendapat lain atau berkomentar nggak masalah ya? Silakan. Halo, halo. Ini masih di tempat semua kan? Masih Bapak, masih. Masih Pak. Masih Pak. Udah satu kali aja. Nah, coba kalau saya minta suara dari kalian, menurut kalian media sosial ini baik atau buruk? Ada yang pro, ada yang kontra. 50-50 Pak. Tergantung yang memakainya pengguna sih Pak. Tergantung digunakan Itu yang menggunakannya Pak. Coba ada yang bisa satu orang nggak jelasin? Saya Pak. Siapa nih? Inas. Saya Pak. Oh, Inas lagi. Saya pengen mencoba menyampaikan pendapat saya Pak. Jadi sosial media ini menurut saya ada ada beberapa manfaatnya Pak, terutama dalam aspek finansial dan ekonomi ya Pak. Nah itu contohnya dari sosial media ini kita bisa membangun personal branding yang bertujuan untuk bisnis yang sedang kita jalanin Pak. Dan itu mendukung beberapa aspek kehidupan finansial diri kita sendiri gitu loh Pak, buat kebutuhan kita, membantu untuk mendukung untuk berbisnis kita sendiri. Oke, menurut saya itu aja sih Pak. Oke, Inas pro mungkin ya. Pak. Ada pro, ada kontra dikit, ada pro, ada kontranya lah ya. Kalau ya oke. Kalau ada yang mau berpendapat dari sisi kontranya siapa? Saya Pak, Luna. Kalau menurut saya media sosial itu jeleknya kayak Luna Aulia. Iya Pak, Luna Aulia. Kayak misalnya jadi rawan hoax, terus media sosial juga bikin kecanduan Pak. Terus kayak media sosial tuh kadang-kadang memicu kayak kita ngebandingin diri kita sama orang-orang yang kita lihat di media sosial gitu Pak. Jadi kayak memunculkan rasa minder, terus rasa insecure gitu. Terus lagi jeleknya media sosial itu bisa ada cyberbullying dan juga bocornya privasi kita ke sosial media itu Pak. Oh iya betul. Ini dari dua kawan kalian saya sepakat semua ya, dari Inas. Lebihnya saya setuju banget, lebihnya tadi. Salah satunya untuk ya digunakan, Nah, yang dimaksud dimanfaatkan itu tadi misalnya untuk cari uang, bisnis ya, personal branding. Setuju, cocok kalau saya. Kalau yang di sini ada 1, 2, 7 poin ini justru kebalikannya, memudah komunikasi nggak? Ya nggak juga. Komunikasi masih tersendat kan buktinya. Akses informasi cepat nggak? Ya nggak juga buktinya. Ya kan, malah banyak simpang siur. Berita tren dan pengetahuan bisa diakses real time. Betul. Mencerdaskan kita nggak? Ya nggak juga. Bisa menjadi media promosi dan bisnis. Nomor 4, ya betul kata Inas. Nah, ini sepakat saya. Sarana hiburan seperti video, musik, game, dan konten kreatif. Oke. Sampai sini kita singkatnya kita betulkan ya. Tapi target akhir kita, orientasi akhir kita mencari kebahagiaan kan. Dengan adanya media sosial ini,
poin nomor 5, sarana hiburan seperti video bla bla. Benar-benar tercapai nggak? Terhibur nggak kita? Benar-benar bahagia nggak? Ternyata nggak juga. Nomor 6, mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Betul nggak? Ya pendeknya betul. Tapi secara akhir, mau saya luaran akhirnya, betul nggak? Ya nggak juga. Banyak orang kebablasan malah kan. Dalam tanda petik malah terlalu kreatif. Nomor 7, membangun komunitas. Membangun nggak? Ya 50-50 juga. Ternyata banyak juga orang yang nggak secara sosial malah nggak utuh ya. Gitu. Nah dari segi kontra, betul dari kata kawannya Luna ya. Dari Luna betul juga. Penyebaran hoax. Betul banget. Sekarang kita nggak bisa nyaring loh gimana yang hoax, mana yang asli, mana yang benar. Paling benar udah nggak nonton media, nggak usah dengerin media, udah paling benar. Kecanduan dan mengurangi produktivitas. Betul banget. Gangguan kesehatan mental. Privasi, betul kata Luna tadi. Privasi kita bisa aja bocor kemana-mana. Cyberbullying, betul, membuli, ngata-ngatain. Kalau cyberbullying ini lebih parah dari bully offline ya. Kalau bully offline kan ya udah hari itu selesai udah. Kalau cyberbullying kan terekam Ada terus maksudnya jejaknya. sampai besok-besok. Betul, jejak digital itu saya maksud. Gitu, konten negatif, betul banget. Ya. Ini boleh sepakat dengan saya atau enggak ya? Kalau yang saya rasa ini. Sepakat Pak, Karena sepakat. yang saya rasa, karena saya merasa era digital sebelum era internet kayaknya dulu fine-fine aja gitu. Semua hidup normal ya maksudnya. Hidup normal, bahkan kalau saya lihat apa kalau konten-konten justru saya lihat di konten media sosial itu sendiri di Instagram di mana kayak akun-akun 90s ya, 90s, akun jadul, akun apa lagi lah pokoknya semua akun-akun itu saya nggak bisa cerita satu-satu. Intinya kalau diringkas tuh merindukan zaman dahulu yang apa adanya, yang lebih bersahaja ya, dan itu ya benar banget gitu. Zaman saya sekolah, zaman saya kuliah, internet udah ada isi internet, tapi maksudnya nggak masif zaman sekarang. Ini saya sedikit cerita dikit ya, maksudnya beberapa pekan ini, anggaplah udah sebulan ya, HP saya kan rusak. HP saya ini rusak, kemudian rusak itu nggak mau dicas. Jadi ya saya juga nggak beli casan baru ya. Ya udah nggak hidup lah. Saya cuma lihat yang saya butuhkan cuma kerjaan kan lewat WA bisa diakses nggak lewat laptop, bisa, makanya saya udah tambah ya udah masa bodo amat lah, nggak hidup juga terserah, bisa WA lewat laptop saya pikir kan gitu. Dan ternyata ini yang saya rasa ya hidup aman-aman aja, bahkan lebih nyaman dan lebih produktif ya. Produktif, saya bisa nulis artikel jurnal, bisa cari info-info sebagai info beasiswa kah, apa info pengembangan diri sebagainya, banyak ya gitu. Dan betul kata Luna, saya balik lagi ke Luna tadi, betul ya, kita nggak ngebandingin diri kita dengan orang lain. Itu kalau kita nggak ngebandingin, kita nggak tahu kehidupan luar selain diri kita, itu nyaman banget, fix ya. Kalau kalian mau cobalah. Dan ini sedikit disclaimer, sedikit motivasi untuk kalian. Banyak, kalau ini kan saya ngomong jelas. Kalau di konten-konten Instagram itu udah banyak anak-anak yang ngomong. Orang-orang maksudnya. Nggak tua, nggak muda. Bahkan ada mbak-mbak itu yang men-challenge, berani nggak, maksudnya men-challenge, coba nggak megang HP selama 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan.
Dia ngasih tahu efek-efeknya lebih sehat, 1 pekan lebih produktif, otak lebih 1 bulan ya. Misalnya 1 bulan otak lebih jernih berpikir dan seterusnya. Gitu ya. Baik, itu kembali lagi ke kalian ya, mau ambil positifnya, mau setuju enggak, ya oke lah. Kita lanjutkan dulu dari media sosial. Nah, dari semua latar belakang tadi, maka kita harus bijak ya dalam bermedia sosial. Selalu untuk mencoba meningkatkan literasi dan keamanan digital. Literasi digital, langkah-langkah untuk meningkatkan literasi digital itu apa? Kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, menciptakan konten digital secara bijak melalui perangkat teknologi dan internet. Ini banyak juga nih apa seminarnya sebagainya. Bagaimana langkahnya? Pahami dasar teknologi seperti cara kerja perangkat komputer, smartphone, seterusnya. Kedua, tingkatkan kemampuan dalam mencari informasi. Tiga, pahami etika hukum digital, tingkatkan kreativitas digital. Kedua, keamanan digital. Keamanan digital adalah upaya untuk melindungi akun, data, dan aktivitas pengguna media sosial dari ancaman seperti peretasan, penipuan, atau penyalahgunaan data. Cara meningkatkannya, yang pertama bisa gunakan kata sandi yang kuat, rutin memperbarui sistem dan aplikasi. Ketiga, kelola jejak digitalnya. Itu betul ya. Lebih berhati-hati karena jejak digital tuh lebih kejam dari jejak offline mungkin ya. Karena sampai terus anak kita punya anak nanti tahu kan ada jejak digitalnya. Maka buatlah jejak digital yang baik-baik. Selalu ingat jejak digital. Jejak digital adalah rekaman informasi atau data yang tertinggal di internet setiap kali seorang menggunakan perangkat atau online. Selalu ingat bahwa semua informasi yang kalian masukkan ke internet bersifat permanen. Bahaya ya. Maka tinggalkanlah jejak yang baik di internet. Oke. Salah satu contohnya Facebook ya. Saya kan pengguna Facebook dari 2009. Waduh, kalau lihat remaja dulu lah, status ya digital lucu ya. Alhamdulillah nggak ada yang buruk, lucu aja, banyak yang lucu-lucunya. Ya ampun, segini ya kita anak-anak zaman dulu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau dikomentari atau mau berpendapat, mau bercerita, silakan. Siapa? Oh, Wildan lagi ya. Wildan, silakan Wildan. Halo Pak. Ya, halo Wildan. Baik Pak, izin Pak. Mungkin saya pengen berpendapat soal yang pro kontra tadi sih Kak, Bapak. Oh ya, gimana? Nah, jadi kalau menurut saya sih sepakat sama diri saya sendiri, dimana kenapa terciptanya kontra itu karena manusia itu tersendiri, Pak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kan konsep awalnya teknologi ini kan adalah untuk mempermudah kita sebagai umat manusia untuk melakukan suatu hal. Karena saya pernah baca di komentar atau di mana media sosial, Pak, dia mengatakan kalau teknologi itu, tanpa teknologi pun kita bisa mudah gitu. Ya saya gimana ya, saya ngomongnya tuh kurang setuju dengan pendapat dia, di mana teknologi itu justru mempermudah kita gitu.
Tapi untuk buruknya itu ya sesuai dengan diri kita sendiri. Memang untuk contohnya penyebaran informasi atau itu tuh masih kurang. Tapi dengan timeline baru kurang lebih 20 tahun, ya 20 tahun atau kurang lebih 20 tahun lah. Dengan teknologi sekarang itu udah masih bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau menurut saya teknologi itu harus tetap dikembangkan sih Pak, bukan untuk dihilangkan. Karena saya baca di komentar media sosial gitu Pak, saya gedek baca. Ya, mungkin yang komentar itu usianya di Orang atas awam. apa orang Ya, awam. mungkin orang awam baru gunain internet sih Pak. Tapi gini Wildan, kalau orang awam yang baru guna internet malah kegirangan dalam tanda kutip ya. Contohnya siapa? Contohnya orang tua kalian maaf ya, umur berapa? Mungkin udah kenal digital ya. Orang tua 50 kalian, gitu. orang tua saya juga termasuk ya. Ya ampun, maksudnya kayak gimana ya? Dikit-dikit foto-foto, mau di-share lah inilah itulah, ya kan? Kelihatan banget baru kenal digital. Mungkin di zaman mereka nggak ada internet, nggak ada ya nggak ada yang semacam ini bisa berbagi informasi, bisa eksis kemana-mana, ya kan? Nah, kalau kalian ini gen apa? Jiwa. Gen Z ya. Hidup kalian full sama teknologi kayaknya ya. Dari masa kecil kalian udah Dari internet lahir ya. teknologi. Iya, Pak. PS Pak. Iya PS. kan? Iya Pak, bener Pak. FF Pak. Nah, FF lagi, aduh. Roblox, Pak. Nah, Roblox. Kalau ya beda pandangan sih ya. Di umur kalian, di umur orang tua kita, di umur saya nih yang pertengahan masa peralihan mungkin ya. Kalau di zaman saya mungkin generasi milenial, kalau saya milenial nih. Mungkin bagi kami ada kerinduan juga, ada kerinduan masa zaman dulu yang dimana ya hidup itu lebih apa adanya, lebih let it flow, lebih bersahaja ya. Ya akun-akun tuh banyak lah 90s, jadul banget apalagi akun-akun yang gitu. Tapi ya saya setuju, ada setujunya juga sama Wildan, sama kawannya Luna ya, Inas, betul. Dari positifnya, makanya saya bilang tadi yang disebutin Luna deh, ya sebutin Inas ya, Inas tuh positifnya untuk marketing, untuk cari uang ya betul. Nah disitulah letak kebijakan bijaknya diri kita, dewasanya kita ya. Bukan untuk eksis-eksisan, bukan untuk cari tahu info orang lain, tapi untuk personal branding misalnya. Ya betul. Tapi kalau untuk eksis-eksisan, untuk cari info orang lain, stres sendiri ujungnya kita. Negatifnya tadi banyak udah disebutin juga ya kawannya. Hoax ada. Dulu percayalah deh. 2000 di bawah milenium 2000-an kayaknya hidupnya lebih nyaman ya. Nyaman Pak. Nyaman ya. Wildan lahir tahun Tapi berapa? susah Pak. Saya Wildan 2000 berapa? 2006. Oh 2006. 2007 Pak. 2007. Oh 2007. Ya di masa itu masih nyaman sih. Ya termasuk politik. Politik dulu nggak seheboh sekarang kalau zaman. Kalau dulu kayaknya lebih tenang nyaman lah ya. Ya itulah pokoknya apapun itu ada yang pro ada yang kontra. Betul, saya setuju ada positifnya ada. Tadi udah sebutin jeleknya banyak. Jadi satu pesannya apa? Yang perlu digarisbawahi di bold adalah bijaklah menggunakan sosial media dan juga internet karena apapun itu efeknya ke diri kita dan juga internet itu memiliki jejak digital.
baik buruknya akan terekam. Kalian suatu saat punya pasangan hidup, punya anak, kan nggak enak juga ya kalau diketahuin kalau yang baik-baik oke, baik-baik. Kalau yang buruk-buruk gimana? Gitu ya. Apalagi kan sekarang kalau kita mau tahu orang tuh gimana, coba minjem HP-nya, kalian buka buka Chrome aja atau buka apa, pastikan algoritmiknya mengarah ke yang sering dia buka ya. Gitu. Oke. Oke, gitu ya. Kawan-kawan. Atau ada lagi yang mau bercerita, berpendapat? Cek. Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Coba Pak. izin dulu ya. Cukup, Pak. Izin saya absen dulu sebentar. Bapak izin Manual, Pak. tanya. Apa tuh izin tanya tadi siapa? Luna, Pak, mengenai absen pertemuan kedua kemarin. Kenapa? Saya disiakat tidak hadir, Pak. Luna, kamu masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, kamu benar masuk kan dipanggil? Iya, saya sudah angkat tangan, Pak, pas dipanggil. Mhm. Sudah angkat tangan pas dipanggil, tapi tadi saya cek tidak hadir. Oh, kawanmu siapa sebelah kamu duduknya? Sebelah aku siapa ya kemarin namanya? Maksudnya ada saksi hidupnya nggak kamu masuk? Ada, Pak. Abzal lihat saya kok, Pak. Pasa. Wildan ngeliat kamu nggak, Wildan? Tua lihat kamu nggak? Saya lihat, Pak. Ketua Saya kelas juga lihat, Pak. Masuk, Pak, masuk. Saya lihat juga, Pak. lihat di mana? Di GK 1 Saya lihat atau dia di kelas, Pak. Oh, di Di kelas. kelas. Oke. Saya absen yang hari ini dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong yang dipanggil coba buka kamera ya. Baik, Pak. Putri Novitasari. Enggak hadir ya. Anggit Septia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini terlalu semangat apa marah deh? Ena Marza. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Ena Marza. Alvaro. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alvaro. Eva dan Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Pasha. Hadir, Pak. Pasha, mana Pasha? Kameramu saya nggak buka nih. Oh yes. Najwa Putri. Hadir, Pak. Pak, aku hadir, Pak. Hadir, Pak. Najwa Putri ada. Hadir, Pak. Muhammad Pasha tadi, Pak. Pinky Tri Rahayu. Hadir, Pak. Pinky Tri mana kameramu kamu? Yang mana Pinky? Hadir, Pak. Cynthia Nur. Hadir, Pak. Cynthia Carolina ya. Nur Aida. Hadir, Pak. Oke. Julian. Gak hadir ya. Bagus Satrio. Wildan, Jonathan. Hadir, Pak. Zivikta. Safira. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Prima. Hadir, Pak. Meliana. Hadir, Pak. Afifah. Hadir, Pak. Monica. Hadir, Pak. Tios. Hadir, Pak.
Hadir, Pak. Cassandra. Merlin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Arda. Elda. Hadir, Pak. Alvareta. Hadir, Pak. Jennifer. Rivalina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gusti. Hadir, Pak. Gusti. Carla. Safa. Hadir, Pak. Safa mana? Safa hadir, Pak. Rafaris. Hadir, Pak. Syifa Putri. Hadir, Nafa Rahma. Hadir, Pak. Muriana. Hadir, Pak. Rizkina. Nggak hadir. Hadir, Bapak. Agustina. Agustina nggak ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Zikri. Hadir, Pak. Inas. Widya Margaret. Hadir, Pak. Larena. Hadir, Pak. Juan David. Hadir, Pak. Hadir. Beliawan Sah. Hadir, Pak. Beli, panggil apa? Hadir, Pak. Ya. Ayah Chelsea. Hadir, Pak. Alip. Hadir. Hadir, Pak. Pasya. Hadir, Pak. Fatia. Hadir, Pak. Rivaldi. Hadir, Pak. Ar-Rahman. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Griselda. Hadir, Pak. Nadira. Hadir, Pak. Jilan. Azan tuh. Jilan nggak hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Zahwa. Hadir, Pak. Zakiah. Hadir, Bapak. Keisha. Hadir, Pak. Yumi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Keisha. Istika. Hadir, Pak. Nafisah. Hadir, Pak. Nafisah udah. Turin. Hadir, Pak. Turin. Luna, Aulia ada ya. Lina. Hadir, Pak. Alfia. Luna hadir, Pak. Alfia mana? Hadir, Pak. Lina. Raihan. Hadir, Pak. Ririn. Hadir, Pak. Hadir. Amelia. Alfiando. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Amelia hadir, Pak. Alfiando. Sarah. Alfia. Hadir, Pak. Harimukti. Hadir, Pak. Harimukti Wibowo. Ahmad Aden. Aden nggak ada, Pak. Aden nggak ada. Nggak ada, Pak. Udah 2 minggu nggak berangkat, Pak. Firza. Hadir, Pak. Hadir. Ya, hadir. Amelia hadir. Julian tadi kenapa Julian? Pak, tadi saya hadir, Pak, tapi lupa upload. Oh ya. Yang pertemuan kedua tadi siapa ya? Yang pertemuan kedua hadir tadi? Luna, Pak. Luna. Iya, Luna. Oke. Luna Aulia. Luna Aulia. Pak, saya absen belum, Pak. Putri Novita udah di absen. Oh, belum di absen.
Dari mana Putri Novita? Tadi saya sudah bilang hadir tapi enggak. Pak, saya juga terlambat ngomong, Pak. Selamat ngomong Pak Parmas. Pak, Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo.